Selamat pagi, pada saat ini kita kembali lagi dalam materi mata kuliah teknik laboratorium biologi dan mikroteknik atau mata kuliah yang berhubungan dengan laboratorium. Nah, sekarang kita akan bahas tentang teknik mikroskop, suatu alat yang sangat familiar atau sangat dikenal digunakan khususnya di bidang biologi. Setelah Anda mempelajari materi ini, diharapkan Anda dapat memahami struktur dan fungsi mikroskop, membedakan jenis-jenis mikroskop, menganalisis fungsi mikroskop, membedakan mikroskop optik, cahaya, dan mikroskop elektron. Dan yang terakhir, yang sangat diharapkan adalah Anda mampu merancang suatu kegiatan praktikum menggunakan mikroskop. Nah, sebelum kita masuk, kita perlu sepakat dulu. Anda sudah sering mendengarkan kata mikroskop dari sekolah menengah pertama sampai sekolah menengah atas, bahkan tahun pertama di perguruan tinggi, Anda pasti familiar mendengar mikroskop. Nah, mikroskop ini sebenarnya dapat dikatakan sebagai instrumen atau alat optik yang khusus untuk menghasilkan perbesaran yang dapat diamati dengan mata visual, atau dalam perkembangan sekarang ini mikroskop juga terkoneksi dengan komputer CPU, sehingga tidak hanya perbesaran visual yang dilihat langsung, tapi bisa terekam dalam bentuk fotografik atau objek yang bisa disimpan dalam file foto, dan dari suatu objek yang kita amati atau spesimen yang terlalu kecil untuk dilihat dengan mata telanjang. Kira-kira demikian definisi sederhana dari mikroskop. Nah, mikroskop ini berkembang dengan pesat sejak Antony van Leeuwenhoek, seorang naturalis dari Belanda, menemukan lensa mikroskop untuk mengamati air selokan, dan dia bisa melihat ada protozoa atau ada mikroba yang ada di sana. Nah, dalam perkembangannya mikroskop itu bukan hanya mutlak digunakan oleh orang-orang biologi sampai pada biologi terapan seperti kedokteran, pertanian, perikanan, dan sebagainya, tapi mikroskop juga digunakan di bidang-bidang yang lain. Nah, untuk biologi, mikroskop itu objek studi mutlak bidang mikrobiologi, studi anatomi, morfologi, genetika, fisiologi, bahkan biokimia, bahkan bidang-bidang atau disiplin biologi lainnya yang mencakup hewan, tumbuhan, dan bahkan mikroba. Nah, sebelum kita lanjut, kita pahami dulu satuan ukuran yang banyak digunakan dalam analisis mikroskopik. Kalau meter, saya rasa di sekolah menengah atas, bahkan fisika dasar, kimia tahun kuliah bersama sudah sangat paham satuan-satuan panjang ini, unit panjang ini. Nah, kita untuk mikroskop, kita bekerja di sini, mikrometer. Pahami dulu, bisa juga milimeter, karena beberapa mikroskop masih ada mikrometer, milimeter. Nah, ini 1 mikrometer itu sama dengan 10 pangkat minus 6 meter atau 1 per 1 juta. Biasanya aras mikroskop cahaya di sini. Dan yang kedua, untuk nanometer itu 1 nanometer, rujukannya meter, sama dengan 10 minus 9 meter. Oke? 1 nanometer sama dengan 10 minus 9 meter, atau 1 nanometer sama dengan 1 per 1 triliun. 1 per 1 triliun meter. Oke? Itu unit-unitnya. Nah, kita lihat apa yang bisa dianalisis dengan mikroskop. Anda sudah paham tadi satuannya. Untuk 0,1 nanometer itu dalam bentuk atom. Berikut ini molekul yang C60 misalnya. Ini lipid sudah pada rentang 1 nanometer. Protein mendekati 10 nanometer. Nah, sudah masuk di virus sekitar 10, 15, atau 20, atau 30 nanometer. Baru virus flu, ini sudah 100 nanometer. Smallpox virus sudah lebih besar lagi. Dan kalau sudah pada sel bakteri dan mitokondria sudah 1 mikrometer. Sel darah merah lebih besar dari sel bakteri. Dan selanjutnya sudah masuk pada sel hewan, sudah mendekati 100 mikrometer. Polen, sel telur manusia sudah lebih besar dari 100 mikrometer, dan sel telur katak itu 1 milimeter. Nah, untuk yang objek sampai 1 mikrometer ini bisa dengan mikroskop elektron, dan untuk 100 nanometer sampai dengan 1 milimeter dengan mikroskop cahaya.
ini penjelasan yang lebih spesifik. Anda lihat berdasarkan tipe-tipe mikroskop. Tolong pahami ini dengan baik, penting untuk Anda merancang penelitian nanti. Nah, untuk tipe mikroskop secara sederhana dibagi menjadi dua, mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Until now like that, seperti inilah. Nah, mikroskop medan cahaya itu ada beberapa tipe, mikroskop medan terang atau bright field mikroskop, mikroskop medan gelap atau dark field mikroskop, mikroskop fase kontras, phase kontras mikroskop, mikroskop fluorescence, dan untuk mikroskop elektron ada dua, scanning elektron mikroskop dan transmission elektron mikroskop. Dari pelatihan teknik mikroskop elektron yang saya ikuti, menurut instruktur, mikroskop ini masih sangat jarang di negara kita, di Indonesia. Dan untuk Unima, kita punya scanning elektron mikroskop, belum punya transmission elektron mikroskop yang harganya menurut instruktur yang pada saat saya mengikuti pelatihan dari Carl Zeiss, itu bisa 3-4 kali harga dari scanning elektron mikroskop. Nah, untuk tipe-tipe mikroskop ini, bersyukur Laboratorium Biologi Universitas Negeri Manado, kita telah memiliki semua, kecuali fase kontras sudah ada, tapi rata-rata mikroskop cahaya kita sudah punya type-nya di laboratorium kita. Nah, ini menurut mikrobiologi, klasifikasi mikroskop yang lebih detail, lebih terperinci, sampai kita tidak bahas di atas di sini, ada mikroskop yang dalam perkembangannya, ya Sharp probe atomic struktur spesimen, sudah atomic force mikroskop dan scanning tunneling mikroskop, sudah lebih luar biasa perbesarannya, sudah lebih kecil objek yang bisa diamatinya. Bayangkan dari nanometer sudah ke Armstrong, ini nanti kita lihat karena sistemnya sistem atomik. Nah, ini mikroskop klasifikasi mikroskop dari cahaya, dari ultraviolet, ini fluorescence ini dan konfokal luar biasa. Ini dasarnya berpendarnya objek. Nah, misalnya kita di jalan raya, ada yang ketika kena cahaya, objek itu berpendar, kita katakan berfluorescens. Ini sudah seperti ini. Jadi sudah diberi pewarna khusus untuk spesimen yang dianalisis dengan mikroskop fluoresen dan konfokal. Salah satunya perlakuan-perlakuan pada analisis mutasi pada jaringan sel atau kultur sel, biasanya bisa menggunakan fluorescence atau konfokal untuk mengetahui terjadinya mutasi, ekspresi gen P53, dan sebagainya. Nah, berikut kita ingin membandingkan dulu, ini kalau kita menggunakan mata telanjang, objeknya misalnya bebek, itu langsung kornea, jaraknya 50 meter. Ini mekanismenya, misalnya ini juga kupu-kupu, mekanisme kita menginterpretasi objek yang kita amati, tetap walaupun secanggih apapun mikroskop, mata kita lebih canggih karena mata kita buatan Sang Pencipta alam semesta. Nah, berikut ini kalau kita mulai menggunakan loop atau perbesaran sederhana bunga, ini mekanismenya ada proses perbesaran, image-nya diperbesar, di retina kita terima, ada perbesaran karena sudah menggunakan alat optik sederhana, misalnya loop. Nah, ini kalau kita menggunakan mikroskop cahaya, mekanismenya sudah lebih spesifik dan lebih besar. Ini gambar sebenarnya objek yang kita taruh pada meja objek mikroskop. Dia ini gambar yang setelah diperbesar oleh lensa objektif dan diterima oleh lensa okuler. Ya, jadi dari sini kita sudah mengingat prinsip sederhana untuk mikroskop, ada lensa objektif, lensa okuler. Oke, kita lanjut. Nah, apa saja yang bisa diamati dengan mikroskop optik? Bisa jaringan organ, misalnya kita menggunakan daun, kita potong, kita preparasi. Organ juga bisa menggunakan bahan-bahan biologis, atau bisa kita gunakan serangga, hewan serangga untuk analisis morfometri dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya mikroskop tidak hanya dominan digunakan oleh orang biologi atau biolog, juga digunakan dalam bidang material, bahkan di bidang metalografik, bahkan di bidang analisis forensik untuk material-material tertentu juga menggunakan mikroskop. Di bidang crime investigation, misalnya menganalisis peluru dan sebagainya, bisa menggunakan mikroskop dan sudah banyak digunakan di seluruh dunia. Nah, ini kenaan kita dulu mulai dari sederhana. Di sekolah dulu Anda pasti ingat mikroskop ini. Ini dikenal dengan student microscope. Ini lensa okulernya 1 sehingga dinamakan monokuler. Lensa okuler 1.
Ini strukturnya Anda sudah sangat kenal. Anda bisa lihat di sini masih sangat sederhana, mengandalkan cahaya dari matahari, belum terinstalasi dengan listrik sebagai sumber cahaya. Tapi dalam perkembangannya student mikroskop juga bisa ada yang menggunakan listrik, ya, sebagai sumber cahaya, tidak lagi menggunakan cermin. Kalau menggunakan cermin berarti masih menggunakan cahaya matahari langsung atau cahaya ruangan dan sebagainya. Ini mikroskop juga yang sering ada di sekolah, sudah lebih canggih. Dia sudah punya 2 lensa okuler sehingga dinamakan binokuler. Bisa ada 3, trinokuler dan sebagainya. Dan ini strukturnya sama bagian-bagiannya, tapi lebih spesifik di sini. Cahaya perbedaannya, sumber cahaya kalau dari cahaya langsung dari matahari atau ruangan. Ini cahaya dari listrik, ada lampu di sini yang memberikan cahaya pada objek yang diamati. Oke, kita lanjut. Nah, dalam prakteknya di laboratorium untuk perguruan tinggi ada 2 tipe mikroskop cahaya, yaitu mikroskop cahaya, biological microscope sering disebut, dan 2 stereo mikroskop. What the difference between microscope light microscope and mikroskop cahaya? Apa perbedaannya? Nah, mikroskop cahaya mempunyai perbesaran maksimum 1000 kali. Underline di sini. Kalau Anda akan merancang penelitian, objek yang Anda amati butuh perbesaran berapa, Anda harus bisa menentukan mikroskop apa yang saya akan gunakan berdasarkan sampel yang saya pilih untuk teliti. Nah, mikroskop ini mempunyai kaki yang berat dan kokoh dengan tujuan ya ini kayak seperti ini. Kalau yang ini agar dapat berdiri dengan stabil supaya tidak goyang pada saat melakukan pengamatan, memiliki 3 sistem lensa, objektif, okuler, kondensor sama. Ini kondensor yang ada di sini, ini sudah lebih otomatis. Nah, berikut lensa objektif dan lensa okuler terletak pada kedua ujung tabung mikroskop sama yang ini. Objektif dan okuler sudah ada beberapa tahap, 10 kali, 40 kali dan seterusnya. Dan itu ada lensa tunggal yang monokuler dan yang binokuler. Oke, kita lanjut. Nah, untuk stereo mikroskop, ini mikroskop yang kalau yang lain mikroskop cahaya kita mengamati 2 dimensi. Oke, ini ada satu perbedaan penting. Mikroskop cahaya itu 2 dimensi. Karena itu mikroskop cahaya kita biasanya menggunakan preparat untuk amati atau yang sudah kita preparasi. Nah, kalau kita akan menggunakan cawan Petri mengamati bakteri, bukan mikroskop cahaya yang tepat kita gunakan, tapi mikroskop stereo. Karena mikroskop ini objek yang diamati 3 dimensi relatif lebih besar. Baru mempunyai perbesaran, maksudnya sampelnya yang besar, bukan perbesaran. Perbesarannya 7 hingga 30 kali dari objek yang diamati. Kalau Anda ingin mengamati serangga secara utuh, ya gunakanlah stereo mikroskop. Kalau Anda ingin mengamati bakteri yang telah diwarnai dengan pewarnaan gram dan sebagainya, gunakanlah mikroskop cahaya. Jadi dari sini Anda sudah bisa merancang ya untuk praktikum yang Anda laksanakan. Nah, berikut komponen utama mikroskop ini mirip dengan mikroskop cahaya, hanya tempat meletakkan sampelnya yang berbeda. Mari kita lihat perbandingan. Ini untuk mikroskop cahaya di laboratorium kita punya Primostar, dan ini untuk maksudnya ini untuk mikroskop cahaya, ini untuk stereo. Beda kan? Sampelnya diletakkan di sini dekat kondensor, sampelnya yang diletakkan di sini. Jadi di sini kita bisa meletakkan semut secara utuh, kodok atau katak secara utuh. Objeknya 3 dimensi. Ini objeknya 2 dimensi preparat yang kita letakkan di sini. Tolong Anda pahami dengan baik karena ini sangat penting bagi Anda untuk menguasai teknik mikroskopi, apalagi Anda calon guru ataupun calon biolog tidak tahu mikroskop itu sangat riskan. Oke. Nah, kita lihat perbandingan pengamatan pada mikroskop yang sudah lebih canggih, sudah terintegrasi dengan sama-sama mikroskop cahaya tapi sudah terintegrasi dengan listrik. Mari kita lihat. Untuk mikroskop medan terang, ini objeknya seperti ini kita amati. Tolong lihat perbedaan objek ya. Dari medan terang, medan gelap, fase kontras. Ya, ini saja karena ini sudah sampel yang berbeda. Ini untuk mikroskop medan gelap. Anda lihat sudah ada yang lebih spesifik yang teramati dibandingkan dengan medan terang. Ini sudah mulai spesifik ya, atau yang teramati ada bagian-bagian kecil, tidak teramati di sini, teramati pada medan gelap. Berikut ini mikroskop fase kontras. Kalau di ini objek yang sama, paramecium. Di sini tidak bisa dilihat silia-silianya, ada tapi kecil, tidak terlalu jelas. Tapi menggunakan fase kontras sudah lebih menunjukkan objek, bagian-bagian inti sel dan sebagainya sudah mulai kelihatan jelas. Silia-silianya sudah mulai kelihatan kalau menggunakan mikroskop fase kontras pada perbesaran yang sama.
Sedangkan kalau mikroskop ini dua strain mikroskop yang lebih canggih, kalau mikroskop fluorescence karena diwarnai, misalnya ini pengamatan sel epitel ayam, itu bisa muncul teramati berpendarnya objek karena diwarnai. Oke, berpendarnya objek karena diberi pewarna. Nah, ini lagi yang lebih maju, mikroskop konfokal, sudah lebih luar biasa, sudah sangat luar biasa image yang terbentuk kalau menggunakan mikroskop konfokal. Oke. Mari kita lanjut. Nah, aplikasi mikroskop pada sampel bakteri yang bagaimana sampel bakteri dengan pewarna begini kita letakkan pada petri dish, harus mengamati dengan mikroskop apa? Ya, benar. Diamati dengan menggunakan mikroskop cahaya atau biological mikroskop karena objeknya dua dimensi, ya. Ini kalau dia beri pewarna methylene blue perbesaran 1000 kali, diperwarna gram stain, pewarna gram, diberi pewarna kapsul perbesaran 500 kali, diberi perbesaran acid phase stain, pewarna asam, baru pewarna flagel, diberi pewarna spora pada perbesaran 1000 kali, 750 kali, dan 1500 kali. Ini objeknya kita gunakan biological mikroskop. Ini dalam perkembangan mikroskop sangat besar perkembangannya, karena mikroskop juga berkembang bukan hanya objek biologi, justru perkembangan alat-alat baru, instrumen baru mikroskop karena penelitian bidang fisika optik atau fisika nano dan sebagainya, menghasilkan alat-alat mikroskop yang tidak hanya berguna untuk orang fisika, tapi justru banyak berguna untuk biologi. Jadi ada kerjasama ya, biofisika. Oke, ini juga kalau kita hasil gambar image yang dari mikroskop yang sudah sangat canggih, sudah sangat kecil ukurannya, dan penggunaannya lebih banyak pada bidang-bidang biologi molekuler, nano bahkan juga untuk bidang fisika dan kimia. Nah, sekarang kita lanjut ke mikroskop elektron. Mikroskop elektron ini mempunyai perbesaran sampai 100.000 kali. Elektron digunakan sebagai pengganti cahaya. Jadi, what the difference antara light mikroskop dan mikroskop elektron? Antara objek itu yang satu menggunakan cahaya untuk memunculkan objek, tapi ini ada tembakan-tembakan elektron pada sampel yang digunakan sebagai pengganti cahaya. Cahaya menembak sampel spesimen. Elektron yang digunakan untuk menembak spesimen sampel. Mikroskop elektron dibagi menjadi dua, STEM dan TEM. Scanning dan transmission. Scanning elektron dan transmission elektron. Nah, STEM digunakan untuk studi detail, misalnya permukaan sel, struktur luar, dan objek diamati 3 dimensi. Sedangkan TEM bagian dalam, misalnya organel sel, bisa warna juga untuk TEM. SEM yang saya ikut pelatihan, kebanyakan objeknya hasilnya white and black and white, hitam putih. Kalau TEM bisa warna. Nah, ini perbandingan untuk scanning elektron, di sini warna ya. Ini SEM yang dihasilkan, scanning elektron mikroskop, ini TEM, lebih detail, lebih spesifik untuk TEM, transmission elektron mikroskop. Ini juga hasil transmission bagian-bagian dalam organel sel dan sebagainya teramati. Oke. Nah, perbedaan sederhananya antara light dan transmission seperti sudah dijelaskan. Kalau ini cahaya sebagai sumber untuk mendapatkan objek itu teramati, kalau ini elektron yang ditembakkan sehingga bisa diamati oleh mata hasil yang didapat dari objek. Ini perbandingan antara mikroskop cahaya dan mikroskop elektron, perbesarannya, spesimennya, preparasinya, maksimum resolusinya, dan perbesarannya. Oke? Nah, kita langsung ke alat yang ada di lab kita. Ini stereo mikroskop digital. Stereo mikroskop digital Hyrox kita punya ini. Lihat objek yang saya amati adalah lalat rumah 3 dimensi karena stereo mikroskop. Ini stereo mikroskop belum digital, butuh secanggih Carl Zeiss Hyrox K8700. Ini merek Carl Zeiss, resolusi warnanya, magnifasinya, bahkan hasil yang didapat lebih baik pada Hyrox, tapi sama-sama bisa merekam atau memvideokan sampel yang diamati. Jadi bisa dibikin video sehingga memudahkan untuk pengembangan media pembelajaran. Siapa tahu Anda akan merancang penelitian media pembelajaran dengan menggunakan stereo mikroskop. Berikut untuk mikroskop cahaya ada dua, ada inverter, ada yang inverter itu cahayanya dari bawah. Ini biasa kita gunakan kalau kita menggunakan cawan petri.
Dan ini untuk Microsoft Fluorescence yang ada di laboratorium kita. Ini yang di laboratorium kita juga punya scanning elektron mikroskop. Saya sementara mengamati tungkai dari lebah, sudah dapat hitam putih, hasilnya luar biasa. Nah, untuk mikroskop fluorescence, mari kita lihat rekamannya supaya lebih membuat kita paham. Kita lihat rekaman untuk mikroskop cahaya fluorescence sepintas, karena kalau tidak ada rekaman sepertinya tidak serap. Kita lihat saja rekaman untuk mikroskop yang ada di sana di laboratorium kita. Kita bersyukur kita punya alat ini. Sayang masih sedikit dimanfaatkan. Oke, mari kita lihat. Ini untuk Microsoft Fluorescence yang ada di laboratorium. Dulu dia, itu bisa diganti. Ini apa ini? Garansi seberapa? Ini mikroskop fluorescence yang ada di kita. Oke, Anda perhatikan ini. Kalau yang namanya kerusakan itu, misalkan stage-nya drop Ini atau jamuran. Kalau jamuran itu kita bilang kerusakan, harus dibersihkan. jadi kalau mikroskop jamuran itu bukan kerusakan, itu biasanya perawatan. Instalasi mikroskop di laboratorium kita. Oke, ini tahapan. Oke, mikroskop itu ada dua, ada kompon, ada stereo. Jadi Yang kompon itu kompon mikroskop, upright, ada inverted. jadi kompon mikroskop ada upright kalau cahaya dari atas, kalau inverter cahaya dari bawah. Sudah kita preparasi. Oke, ini bentuk mikroskop cahaya kompon yang upright karena cahayanya dari atas. Kalau yang tadi, kalau cahaya dari bawah itu inverter. Biasanya kita gunakan untuk mengamati cawan Petri, mikroba yang dibiarkan. Di sini ada pembarat utamanya, di belakang ada figurannya. Kita mau fokus kemana? Ya, pembarat utamanya atau ke figurannya? Yang stereo. Kali ini dia flat, 2 dimensi. Oke? Kompon ada upright, ada inverted. Upright ini yang objektifnya di atas. Kalau inverted itu kebalikannya. Upright, Objektifnya di bawah. objektif di atas, kalau inverter objektif di bawah. Upright biasa untuk sampel yang Upright, sampel seperti preparat, biasa. 2 dimensi. Kalau yang inverted dia menggunakan Petri dish sampelnya. Kalau inverter, sampelnya 3 dimensi. Di bawah. Nah, Misalnya cawan Petri. kenapa kita kalau mau pakai Petri dish sampelnya harus menggunakan mikroskop inverter? Karena working distance-nya lebih dekat ke sampel. Kalau kita dari atas itu lebih jauh, nggak bakal kelihatan sampelnya. Makanya kita menggunakan inverter. Dia flatnya juga agak lebih besar. Kayaknya yang inverter lebih cocok untuk mikroba yang di Misalkan yang Petri nggak boleh dibuka, takut kontak atau apa, kita pakai inverter. bisa dipindahin lah. Kompon ada 2, upright dan inverter. Kalau stereo yang 3 dimensi. Oke, ini ada bermacam-macam pilihan. Ada phase contrast. Phase contrast itu sampel yang transparan. Oke, jadi kadang kita punya sampel tipis atau mungkin memang dasar tisunya tipis atau di saat kita preparasi memang ketipisan. Ya, ketipisan itu bisa jadi ada 2 macam. Nah, itu kita bisa menggunakan phase contrast. Ada phase 1, phase 2, phase 3. Itu disesuaikan sama objektifnya. Nah, biasanya kalau di upright ini jarang ada phase contrast, hampir nggak ada. Kalau di oscilloscope ini nggak ada phase contrast, tapi kalau di inverter itu ada. Oke? Khusus. Terus ada dark field. Dark field itu metode dark field itu untuk sampel yang menyerap cahaya. Benar, belah. Jadi kayak kita melihat sarang laba-laba nih di kaca. Kalau siang hari kita nggak bisa lihat, tapi kalau malam hari kita bisa lihat. Jadi sampel yang menyerap cahaya yang backgroundnya agak gelap. Oke? Lebih kecil lagi sampai 0, tapi nggak ada. Itu minimal 0,4 atau 0,3.
yang mata dulu, baru kamera. Kita lihat. Kalau ke kamera kita lihat ke sana. Kalau yang mata dulu, baru kamera. Iya, harus. Kalau kita mau lihat sampel, itu harus ke mata dulu. Baru kita ke sini. Memang kalau dibilang Yang udah ini namanya nose piece. Nose piece. Nose hidung. Jadi tempat dulu. Ini stage-nya. Kalau di pembesaran besar, kalau pembesaran kecil gampang kita lihatnya. Karena dia luas areanya besar. Kalau Oke, cukup dan kita kembali ke apa? Nah, tolong dari sini Anda sudah dapat semua materi. Kita lihat apa yang harus Anda kerjakan sebagai respon dari materi. Buat dengan baik. Anda ada merancang penelitian dan seterusnya. Ya, oke. Sampai ketemu lagi. Semoga materi ini bermanfaat.